Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aimin Amalia, NIM 21014141665. Mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD kelas 1D. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan sebagai sistem. Nah, ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas mengenai pendidikan sebagai sistem. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan sebagai suatu sistem, yang kedua yaitu komponen-komponen pendidikan sebagai sistem, dan yang ketiga yaitu sistem pendidikan nasional. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pendidikan sebagai sistem. Sebelumnya saya akan menguraikan dulu satu persatu definisi dari pendidikan dan definisi dari sistem. Apa sih itu pendidikan? Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, maupun penelitian. Nah, dengan adanya pendidikan ini mampu membuat seseorang memiliki kecerdasan, akhlak yang mulia, kepribadian yang baik, serta keterampilan yang bermanfaat untuk diri sendiri, orang lain, maupun masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem. Sistem merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan yang memiliki fungsi dalam mencapai tujuan bersama. Dari definisi pendidikan dan sistem dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai sistem merupakan komponen-komponen penyusun pendidikan atau unsur-unsur yang ada di dalam suatu pendidikan yang saling bekerja sama atau berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. Pembahasan yang selanjutnya yaitu komponen pendidikan sebagai sistem. Dalam kegiatan atau proses pendidikan, terdapat komponen yang dapat membentuk pola interaksi antar satu sama lain. Adapun komponen-komponen pendidikan sebagai suatu sistem yaitu yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua pendidik, yang ketiga peserta didik, yang keempat metode pendidikan, yang kelima isi atau materi pendidikan, yang keenam alat atau fasilitas pendidikan, dan yang ketujuh yaitu lingkungan pendidikan. Komponen yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Dalam tujuan pendidikan mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu tujuan umum pendidikan, yakni manusia Pancasila. Manusia Pancasila merupakan manusia yang memiliki sifat yang mengandung atau berkaitan dengan isi yang ada di dalam Pancasila. Contoh manusia yang memiliki sifat Pancasila yaitu mengedepankan toleransi dan tenggang rasa, berteman dengan siapa saja tanpa memandang ras, suku, maupun agamanya. Tujuan yang kedua yaitu tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan. Misalnya pendidikan sekolah dasar atau universitas. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler merupakan tujuan standar kompetensi atau bidang studi, misalnya IPA, IPS, atau agama. Tujuan yang keempat yaitu tujuan instruksional kompetensi dasar, yaitu tujuan untuk setiap kegiatan, misalnya dalam proses belajar mengajar. Komponen yang kedua yaitu pendidik. Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Dapat dikatakan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Nah, salah satu tugas pendidik yaitu untuk mengembangkan potensi diri pada setiap peserta didik. Komponen yang ketiga yaitu peserta didik. Peserta didik adalah seseorang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran serta melalui jalur pendidikan baik formal, informal, dan non-formal pada jenjang dan jenis pendidikan yang tertentu.
Komponen selanjutnya yaitu metode pendidikan. Pada metode pendidikan mencakup 3 metode. Yang pertama yaitu metode diktatorial, yaitu interaksi antara peserta didik dan pendidik yang lebih didominasi oleh pendidik, sehingga interaksi yang terjadi bersifat satu arah. Nah, pada metode ini biasanya digunakan apabila peserta didik lebih membutuhkan arahan dan bimbingan dari pendidiknya. Metode yang kedua yaitu metode demokratis, di mana interaksi yang terjadi antara peserta didik dan pendidik yang bersifat interaktif atau bersifat dua arah, sehingga memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang baik dan lancar. Yang ketiga yaitu metode liberal, metode yang bersifat bebas. Jadi peserta didik diberikan kebebasan dalam proses pendidikan. Nah, pada metode liberal ini biasanya digunakan apabila peserta didiknya memiliki sifat yang aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Komponen yang kelima yaitu isi pendidikan. Nah, isi pendidikan ini berkaitan erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik isi atau materi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal, misalnya pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, ataupun pendidikan jasmani. Komponen yang keenam yaitu alat atau fasilitas pendidikan. Alat dan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan agar proses pendidikan berjalan dengan lancar dan baik. Contoh alat atau fasilitas pada pendidikan yaitu laboratorium yang lengkap dengan alat percobaannya, tersedianya internet, buku pembelajaran, perpustakaan, tempat beribadah, kantin, ruang tata usaha, serta ruang kelas. Komponen yang ketujuh yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Nah, jadi pendidikan ini bisa didapatkan dimanapun, bukan hanya pada sekolah saja, tapi bisa juga didapatkan pada lingkungan masyarakat ataupun lingkungan keluarga. Nah, pada lingkungan keluarga ini sangat berperan penting dalam mengembangkan potensi seorang anak, karena keluarga merupakan madrasah yang pertama yang diterima oleh seorang anak. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran agar pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Adapun fungsi dari sistem pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Yang kedua, untuk membentuk karakter. Yang ketiga, membentuk peradaban bangsa yang bermartabat. Dan yang keempat itu mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. Adapun tujuan sistem pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi diri peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan berilmu. Adapun jenis-jenis dari sistem pendidikan nasional yaitu yang pertama pendidikan umum, yang kedua pendidikan keagamaan, yang ketiga pendidikan akademik, yang keempat pendidikan kejuruan, dan yang kelima pendidikan khusus. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat dipahami. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.